Shalom teman-teman Inspirator, bagaimana kabarnya? Di tengah pandemi ini, kesepian rasanya akan menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Apakah rekan-rekan Inspirator juga pernah merasa kesepian ini? Apa sih sebenarnya definisi kesepian itu? Seorang psikolog mengatakan demikian. Remaja merasa kesepian karena mereka memiliki kebutuhan yang kuat akan keintiman, namun belum memiliki keterampilan sosial yang baik atau kematangan hubungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka merasa terisolasi dan berpikir tidak memiliki seorang pun yang bisa memberi keintiman atau hubungan yang dekat. Itu dikatakan oleh Baron dan Birne dalam bukunya di tahun 2015. Jadi jikalau saat ini ada rekan-rekan remaja yang merasakan kesepian, sebenarnya itu adalah ekspresi dari ketiadaan hubungan yang dekat dengan kita. Apakah hubungan yang dekat dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, atau sesuatu yang kita butuhkan untuk mewarnai kehidupan kita. Paling tidak ada 4 penyebab yang menyebabkan remaja, ataupun bukan hanya remaja ya, pemuda juga mengalami kesepian dalam kehidupannya. Pertama, yang seringkali membuat kita kesepian adalah karena sejak kecil kita dididik untuk berprestasi oleh orang tua kita. Ketika bersekolah kita harus nomor 1, kita harus juara. Dan itu seringkali menghadirkan kesepian. Ketika apa? Ketika kita tidak bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, yang membuat orang tua kita bahagia. Kita tidak bisa juara 1, kita tidak bisa mencapai target yang ditentukan. Dan ketika itu terjadi, itu akan menghadirkan kesepian dalam kehidupan bersama sebagai remaja. Yang kedua, kalau kita perhatikan, kesepian itu juga dilahir dari sikap individualistis ataupun sikap egois. Di tengah masyarakat yang kita tahu bersama di Indonesia, misalnya mementingkan sebuah relasi yang bersama-sama, kita sering bertemu dengan orang yang egois, atau mungkin kita sendiri adalah seorang yang seringkali bersikap egois. Nah, orang-orang yang bersikap egois ini seringkali akan merasa kesepian. Mengapa? Karena mereka mengharapkan orang lain mau mengerti mereka, menerima mereka, berteman dengan mereka, tetapi mereka sendiri tidak mau membuka diri untuk mengerti, memahami, menerima orang lain. Sehingga seringkali mereka kesepian karena tidak punya teman. Tidak ada orang yang mau berteman dengan mereka. Yang ketiga adalah orang yang seringkali merasa kesepian adalah orang yang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ketika melihat orang lain memiliki banyak hal, prestasi, kelebihan, dan kemudian melihat dirinya sendiri tidak seperti orang lain, maka ada banyak remaja yang kemudian merasa sepi atau kesepian dalam hidupnya. Mereka membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal perlu disadari bahwa setiap orang itu unik. Tidak ada orang yang sama. Ada teman-teman yang punya kelebihan, tetapi mereka juga punya kekurangan. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi jadilah dirimu sendiri. Nah, yang keempat, yang membuat seorang remaja atau pemuda, atau bahkan seperti Pak Tri merasa kesepian adalah karena kurangnya aktivitas. Ketiadaan kegiatan yang kita kerjakan ataupun aktivitas yang membuat kita berkonsentrasi atau mencurahkan energi, itu akan membuat kita kesepian. Tidak ada sesuatu yang menjadi fokus kehidupan kita. Mungkin seringkali kita hanya fokus dengan gadget, ataupun fokus dengan hal-hal yang berhubungan dengan diri kita, tetapi itu kemudian tidak menantang untuk kita kerjakan. Sehingga kita seringkali berkata, aku bingung mau mengerjakan apa. Apalagi di tengah pandemi saat ini, ketika 24 jam kita di rumah bersama dengan keluarga, orang tua, saudara, dan seringkali kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Itu membuat kita merasa kesepian. Saudara yang terkasih, rekan-rekan remaja, kesepian ketika diabaikan itu membahayakan. Mengapa? Karena rasa kesepian itu bisa menghadirkan sebuah kelemahan fisik dan mental. Dan itu bisa membuat seseorang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif.
Oleh karena itu sebenarnya ketika kita merasa kesepian, itu ada hal yang positif. Artinya apa? Artinya kita butuh teman. Artinya kita butuh orang yang bisa kita ajak menjalin sebuah relasi. Artinya kita masih menyadari bahwa kita membutuhkan aktivitas dalam kehidupan kita. Nah, itu positifnya. Jadi ketika kita merasa kesepian, maka kita harus mencari apa yang membuat kita kesepian dan juga mencari jalan keluarnya. Dan tentu yang perlu diingat lagi adalah bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar kesepian atau hidupnya sendiri. Kita bisa sendiri, tetapi jangan biarkan sendiri itu kemudian menjadi sebuah kesendirian yang membuat kita merasa kesepian. Ingat, rekan-rekan Inspirator, ada Yesus yang senantiasa bersedia menjadi teman. Kapanpun dibutuhkan, saudara bisa datang. Tentu yang kedua adalah bahwa kita harus berani membuka diri, menjalin relasi, menjadi sahabat sekaligus mencari sahabat dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita bisa berbagi apa yang kita rasakan dan kemudian menemukan jalan keluar bersama-sama. Selamat menginspirasi kehidupan orang-orang di sekitar kita, sekaligus juga mencari inspirasi dari kehidupan teman-teman di sekitar kita. Tuhan berkati. Amin.